Baiklah, kita memasuki materi kedua dengan judul Pathophysiology Anemia in Pediatric Heart Failure yang akan disampaikan oleh Dr. Dedi Wilson, MCH Puar, SPAK. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Ya. Dr. Dedi Wilson, MCH Puar, SPAK, menyelesaikan dokter di Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran di Bandung pada tahun 1998, kemudian menjadi dokter anak di Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran tahun 2008, dan menjadi seorang pediatrik kardiologi di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran pada tahun 2015. Kemudian beliau sempat melaksanakan fellowship di Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2015 sampai 2016. Saat ini beliau sebagai pediatrik kardiologis pada Rumah Sakit Jantung Jakarta atau Rumah Sakit JHC. Baik, kepada yang terhormat Dr. Dedi Wilson, MCH Puar, SPAK, untuk penyajian materi selama 25 menit, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Terima kasih, Dr. Triyanti. Apakah slide dan suara saya bisa diterima dengan jelas? Sudah jelas, Dr. Dedi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor, Dokter anak, dan semua peserta yang hadir di seminar online ini. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada UKK Kardiologi Anak dan IDAI Cabang Kepulauan Riau yang telah memfasilitasi sehingga saya bisa berpresentasi sharing di kesempatan ini. Adapun topik yang akan saya sampaikan adalah anemi pada anak dengan gagal jantung. Pokok pembahasan saya adalah pendahuluan. Sebagai reminding, saya akan menyinggung tentang gagal jantung pada anak, kemudian prevalensi anemi pada gagal jantung, penyebab terjadinya anemi atau fisiologi, konsekuensi anemi dan outcome pada gagal jantung, serta tata laksana anemi pada gagal jantung pada anak. Gagal jantung pada anak per definisi bisa dikatakan suatu keadaan klinis yang kompleks yang disebabkan karena kegagalan jantung dalam mendistribusikan darah yang berisi oksigen dan sari makanan, sehingga metabolisme di tubuh tidak tercukupi karena kegagalan dari distribusi tersebut. Pada anak, penyebab dari gagal jantung, gejala klinis maupun perjalanan penyakitnya agak sedikit berbeda dengan dewasa. Kalau pada anak, gejala utama yang kita mencurigai gagal jantung adalah apabila kita ketemu kondisi dengan gagal tumbuh, kesulitan makan, distres pernapasan, atau kegiatan aktivitas yang terbatas dan mudah lelah, kita harus curiga terhadap adanya gagal jantung tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa usia manifestasi klinis pertama kali pada gagal jantung anak itu sangat penting dalam kita menentukan etiologi dari dasar diagnosis gagal jantung tersebut. Seperti kalau pada bayi baru lahir mengalami gagal jantung, penyebabnya akan berbeda dengan pada gagal jantung yang timbul pertama kali waktu umur bayi 2 bulan. Pada saat bayi baru lahir, paling sering gagal jantung disebabkan karena aritmia, gangguan dari irama jantung, bisa itu SVT, atau karena kondisi yang di luar jantung, seperti asiksia waktu lahir, gangguan metabolisme, hipoglikemi, juga bisa menyebabkan gagal jantung.
Sementara pada bayi usia 2 bulan, bisa menimbulkan gejala gagal jantung, kita akan memperkirakan penyebabnya kemungkinan lesi atau kelainan struktural jantung yang berupa terjadinya left to the right side, adanya lesi-lesi seperti VSD, ASD, atau PDA, karena manifestasinya akan timbul setelah tahanan paru-parunya mulai turun, sehingga terjadi overloading cairan di jantung kirinya. Penyebab gagal jantung pada anak juga berbeda jauh dengan dewasa. Seperti kita ketahui, kalau pada dewasa, penyebab utama adalah karena penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi atau masalah dari koroner. Sementara kalau pada anak, penyebab utama gagal jantung adalah kelainan struktural, kelainan jantung bawaan, dan kardiomiopati. Di mana kalau kejadian pada kelainan jantung bawaan, 20% dari jenis kelainan jantung bawaan itu adalah gagal jantung. Jadi kalau kita misalkan kejadian kelainan jantung bawaan itu jumlahnya lebih kurang 8 sampai 10 anak dari 1.000 kelahiran. Maka yang akan mengalami gagal jantung sekitar 1 sampai 2 anak dari 1.000 kelahiran hidup. Sementara karena gagal jantung karena kardiomiopati, ada penelitian di Amerika melaporkan dari 10.000 sampai 14.000 gagal jantung anak yang dirawat per tahunnya, sekitar 3.000, lebih kurang sepertiganya disebabkan oleh suatu kardiomiopati, terutama kardiomiopati dilatasi, hampir 90%-nya akan mengalami gagal jantung. Selain itu, juga gagal jantung pada anak yang di negara yang berkembang seperti di kita di Indonesia, salah satu yang paling sering adalah penyakit jantung rematik. Kejadian ini juga banyak terjadi. Untuk gagal jantung karena kelainan struktural, dia akan memiliki prognosa yang lebih baik daripada kelainan jantung yang kardiomiopati. Karena kelainan strukturalnya bisa dikoreksi, gagal jantungnya bisa dihilangkan. Demikian juga untuk gejala klinis dan klasifikasi gagal jantung pada anak juga berbeda pada dewasa, sehingga menentukan severitasnya, beratnya gagal jantung pada anak kita menggunakan modified ROS. Kalau pada dewasa kita menggunakan New York Heart Association, di mana di modified ROS ini gagal jantungnya dibedakan atas 4 kelas, yaitu kelas pertama anak dengan masalah jantung tapi tidak menunjukkan gejala-gejala gagal jantung. Derajat 2 yaitu apabila anak menunjukkan sesak napas gangguan napas yang ringan atau kesulitan waktu makan, itu terutama pada bayi kecil. Sementara kalau pada anak yang lebih besar yaitu sesak napas waktu beraktivitas. Kalau tidak, apabila distres napas yang dialami lebih berat, dan anak juga akan mengalami gagal tumbuh karena terjadinya gangguan pada waktu dia makan, prolonged feeding-nya. Sementara gagal jantung derajat 4, apabila di semua gejala jantung itu akan bermanifest walaupun anak dalam kondisi istirahat, baik itu takipne, retraksi, ataupun takikardi. Untuk patofisiologi gagal jantung pada anak dibedakan 2, yaitu akibat terjadinya oversirkulasi dari oversirkulasi failure yang disebabkan karena volume yang overload di ruang-ruang jantungnya. Hampir semua oversirkulasi failure ini disertai dengan fungsi jantung yang normal, dan kadang-kala dia akan bermanifest diikuti gejala dengan bendungan di vena pulmonar atau terjadinya arteri PH. Sementara patofisiologi yang kedua yaitu pump failure. Pump failure ini kegagalan jantung dalam memompakan karena biasanya disebabkan adanya lesi-lesi obstruksi pada kelainan jantung bawaan seperti aortic stenosis atau pulmonary stenosis.
sehingga jantung gagal memompakan darah karena adanya suatu obstruksi atau gangguan pada otot-otot jantung tersebut. Keadaan yang oversirkulasi failure ini itu terjadi pada adanya peningkatan aliran paru, terutama pada lesi dengan left to right shunt seperti VSD, PDA atau AP window, atau lesi-lesi yang mixing seperti PAVVD, trunkus, atau lesi yang paralel TGA. Dan juga pada keadaan yang peningkatan terjadinya cardiac output pada kondisi anemi atau AV fistula. Sementara untuk yang pump failure itu terjadi pada lesi-lesi obstruksi atau terjadinya pada otot jantung yang mengalami paling sering karena miokarditis atau dilatasi kardiomiopati, gangguan dari irama jantung, dan pada pasien-pasien post operasi CAD yang mengalami disfungsi dari ventrikelnya. Nah, sekarang saya masuk kepada anemi pada gagal jantung. Sampai saat ini anemi ini masih merupakan kontroversi apakah dia merupakan bagian dari gejala gagal jantung tersebut atau dia suatu komorbid pada gagal jantung. Namun dia akan memberikan outcome yang buruk karena dia akan memperberat keadaan klinis dari gagal jantung sehingga memberikan prognosa yang lebih buruk pada anak dengan gagal jantung. Prevalensi anemi pada anak dengan gagal jantung ini tidak jarang kita temukan. Namun prevalensi pastinya tidak diketahui karena belum banyak risetnya. Pada dewasa itu ditemukan 4-54%. Nah, hanya laporan pada dewasa yang banyak. Per definisi yang dikatakan anemi itu adalah karena baik itu hemoglobin, hematokrit, atau darah merah berada pada di bawah rata-rata pada sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Biasanya dia ambil patokan 2 simpang deviasi. Nah, kalau pada anak juga berbeda-beda patokan untuk berdasarkan setiap umurnya. Terjadinya anemi pada gagal jantung tersebut berhubungan dengan keadaan kegagalan dari ventrikel untuk memompakan darah sehingga terjadinya low cardiac output. Keadaan ini akan disertai mengaktifkan sitokin proinflamasi di tubuh, terjadi peningkatan dari inflamasi yang akan berlanjut untuk mengganggu pembentukan dari sel darah merah, di mana etiologi secara anemi pada gagal jantung itu paling banyak adalah karena defisiensi besi, kemudian karena proses inflamasi yang kronis, hemodilusi, dan karena efek samping dari penggunaan obat-obatan yang sering digunakan pada gagal jantung. Salah satunya adalah ACE inhibitor. Mekanisme utama karena defisiensi besi pada gagal jantung itu disebabkan karena terjadinya defisiensi gangguan penyerapan dari zat besi di tubuh. Umumnya anak dengan gagal jantung mengalami anomali di intestinalnya, bisa itu dalam bentuk kongesti, sehingga absorpsi dari zat besi berkurang. Dan juga yang sering terjadi adalah pendarahan saluran cerna. Kalau pada orang dewasa, pada anak yang post operasi sering kita pakai antikoagulan, aspirin itu juga menyebabkan pendarahan dari saluran cerna. Atau ada anak-anak di negara berkembang paling sering disebabkan karena cacingan. Itu juga akan mengganggu absorpsi dari zat besi. Kemudian inflamasi sebagai penyebab anemi pada gagal jantung. Pada anak dengan gagal jantung di sistemiknya ditemukan peningkatan dari sitokin proinflamasi
Hal ini disebabkan karena terjadinya hipoperfusi di jaringan sehingga mengaktifkan sitokin proinflamasi tersebut yang akan mempengaruhi terhadap pembentukan dari eritrosit. Baik itu di ginjal terjadi gangguan dari pembentukan eritropoietin, terutama karena pengaruh dari TNF-alfa, interleukin 1 dan interleukin 6. Kemudian juga dia di sumsum tulang dalam pembentukan eritrosit juga akan terjadi inhibisi dari eritrosit progenitor dalam mengalami proliferasi dan proliferasinya. Kemudian juga di dalam absorpsi dan distribusi zat besi, terutama interleukin 6, dia akan menstimulasi sintesa dari hepsidin. Hepsidin ini sangat berperan, adalah suatu peptidoglikan di tubuh yang berperan dalam absorpsi dan distribusi dari zat besi, sehingga terjadi defisiensi besi yang absolut karena kegagalan dalam distribusi zat besi dari depositnya. Kemudian penyebab ketiga dari terjadinya anemi pada anak gagal jantung adalah karena proses hemodilusi. Kondisi ini kita sebut juga karena pseudoanemia. Hal ini disebabkan karena terjadinya retensi cairan dan elektrolit di tubuh. Bagaimana kita ketahui, karena terjadinya LV dysfunction mengakibatkan cardiac output itu akan berkurang sehingga terjadi hipoperfusi ke ginjal. Ke ginjal hipoperfusi terjadi itu akan mengaktifkan hormonal, terutama sistem simpatik dan renin-angiotensin sistem. Kedua mekanisme dari kedua hormonal tersebut mengakibatkan terjadinya retensi cairan dan elektrolit di tubulus dan medula ginjal, sehingga terjadi plasma volume expansion di tubuh, mengakibatkan terjadi pengenceran dari intravaskuler dan terjadilah hemodilusi anemi. Yang sering tanpa kita sadari, penggunaan obat-obatan yang sering pada anak dengan gagal jantung itu juga akan mempengaruhi timbulnya anemi. Yang sering kita pakai adalah contohnya ACE inhibitor, angiotensin, converting enzyme inhibitor, yaitu captopril, di mana dia menimbulkan penurunan kadar angiotensin 2, dan angiotensin 2 ini penting untuk stimulasi dari proliferasi sel eritroid progenitor di sumsum tulang. Juga dengan ACE inhibitor menyebabkan produksi dari N-acetylseril, suatu prolin ya, itu akan meningkat, dan prolin ini mempengaruhi menghambat hematopoiesis. Normalnya prolin ini dia dimetabolis oleh AC, AC-nya kita hambat, maka akan terjadi gangguan pembentukan eritrosit. Ada laporan dari penelitian dikatakan bahwa pada pengguna enalapril hampir 56% mengalami anemi. Jadi anemi pada gagal jantung tersebut merupakan suatu keadaan yang penyebabnya multifaktor. Kita tidak tahu mana yang lebih dominan yang menyebabkannya. Cuma efeknya, konsekuensinya pada anak dengan gagal jantung, seperti kita ketahui bahwa salah satu dari fungsi dari hemoglobin adalah sebagai pembawa oksigen. Dengan adanya anemi, maka oksigen carrying capacity akan menurun. Untuk mengkompensasi keadaan tersebut, maka tubuh melalui mekanisme neurohormonal dan yang tadi dijelaskan berusaha untuk meningkatkan oksigen delivery-nya dengan meningkatkan cardiac output, yaitu dengan meningkatkan heart rate
dan stroke volume. Pada anak dengan gagal jantung, kemampuan adaptasi tersebut terbatas, sehingga terjadi hipoksia di miokardial, menimbulkan remodeling, proliferasi, dan fibrosis di otot-otot jantung, sehingga akan memperberat gagal jantungnya tersebut dan memperberat prognosis dari gagal jantungnya. Prognosis dari anak dengan anemi pada gagal jantung itu dikatakan buruk, karena dia meningkatkan mortalitasnya maupun lamanya hari rawat di rumah sakit. Ada nih penelitian tentang anemi pada anak gagal jantung karena kardiomiopati. Ditemukan bahwa memang lama hari rawatnya itu lebih panjang secara signifikan dibandingkan dengan anak tidak anemi. Demikian juga dengan kebutuhan terhadap terjadinya transfusi. Sementara untuk risiko kematiannya, anak dengan anemia memang lebih besar, tapi dikatakan tidak signifikan. Kemudian juga untuk gejala dari gagal jantung, pada anak yang lebih anemi, gejala simptomatisnya dikatakan lebih berat. Sehingga anemia yang berat pada gagal jantung itu sering ditemukan pada derajat gagal jantung yang berat, yaitu terutama kelas 3 ataupun kelas 4. Berdasarkan New York Heart. Penurunan 1 gram dari hemoglobin akan diikuti dengan risiko mortalitas sekitar 16%. Ini dari penelitian di Annan. Juga untuk survival rate-nya pada anak dengan anemi dengan gagal jantung juga lebih rendah dibanding anak tanpa anemia. Maaf, Dokter Dedi, kurang 5 menit, Ya. Dok. Baik. Terima kasih. Tata laksana anemia pada gagal jantung itu anemia pada gagal jantung karena outcome-nya yang tidak bagus, dia merupakan potensial untuk harus diterapi. Tata laksananya bisa dilakukan secara transfusi dengan PRC, pemberian suplemen besi, dan eritropoietin. Yang jadi masalah kapan harus kita lakukan transfusi dari pemberian transfusi. Nah, mengingat untuk transfusi kita harus mempertimbangkan rasio benefit dan untung ruginya, sehingga kita harus hati-hati di mana kadar hemoglobin bukanlah satu-satunya patokan dalam transfusi PRC. Kita harus melihat gangguan terhadap delivery dari oksigen. Itu akan bisa dilihat dari pemeriksaan laboratorium, yaitu kadar laktatnya atau dari keadaan saturasi. Transfusi memang perlu diberikan itu pada pendarahan yang aktif, memerlukan pergantian darah yang segera, jadi pada keadaan yang life saving. Kemudian tidak terdapat threshold yang tegas ya, kapan harus dilakukan transfusi. Cuma yang ada berdasar pendapat para ahli bahwa anak dengan struktur jantung normal yang dengan disertai pulmoner hipertensi, transfusi dilakukan bila HB-nya 210. Kalau anak dengan kelainan jantung yang belum dilakukan koreksi tapi hemodinamiknya stabil, itu patokan di bawah 7 atau 7. Sementara anak dengan gagal jantung yang telah dilakukan prosedur paliatif seperti bipisan, PA bending atau Norwood, itu kadar HB-nya kita pertahankan di atas 9. Jadi kalau di bawah 9 dilakukan transfusi. Rasional untuk transfusi PRC pada anak sakit berat dengan masalah jantung, itu kita harus melihat sebelum dilakukan koreksi transfusi, kita harus mengoptimalkan keadaan-keadaan yang akan meningkatkan oksigen delivery-nya. Kita harus melakukan menilai dari ritme jantungnya harus sinus, kemudian mengoptimalkan prelude dan kontraktilitas jantung dengan menggunakan obat-obat inotropik, bahkan LV dan LV afterload-nya, oksigenisasi,
dan reduksi kebutuhan oksigen. Jadi seperti kalau pasiennya infeksi, demam, kita harus atasi infeksi, demam, rasa sakit, sehingga baru diputuskan untuk lakukan transfusi. Kemudian pemberian preparat besi itu nanti akan lebih lanjut pada pembahasan anemi pada iron deficiency, yaitu tata laksananya tetap kita harus mendiagnosa sesuai dengan tata laksana pada anemi secara umum. Kemudian pemberian preparat eritropoietin ini belum banyak laporan pada anak, cuma dikatakan penggunaan yang pada anak itu paling yang sudah dilakukan itu pada keadaan gagal ginjal kronis, keganasan, kanker, prematuritas, dan HIV. Pada anak jantung belum banyak laporan. Jadi kesimpulan, anemia adalah prediktor idem-prindem morbiditas dan mortalitas pada gagal jantung. Patofisiologi anemi pada gagal jantung karena inflamasi, defisiensi zat besi, dan hemoduliti. Anemi merupakan salah satu target terapi dalam tata laksana gagal jantung. Tujuan transfusi pada anak dengan gagal jantung harus hati-hati. Dengan target utama adalah untuk meningkatkan oksigen delivery-nya. Pemberian besi merupakan salah satu strategi terapi jangka panjang pada anak dengan gagal jantung. Demikian presentasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Dr. Rianti. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Dedi Wilson, MCH Puar, SPAK, yang telah menyampaikan materi yang sangat jelas dan menarik. Kami ingatkan kembali pada peserta, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Dedi Wilson, MCH Puar, SPAK, dapat menyampaikan pada chat room dan akan kita diskusikan nanti pada akhir sesi pertama.